Dan kita pengen majelis kita ini dihadiri oleh arwahnya anbiya wal mursalin, auliya was solehin, sehingga barokah. Karena itu kita awali semuanya dengan membaca surat Al-Fatihah dengan niat semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita semua dalam kebaikan dan keberkahan, kesehatan dan keselamatan, serta Allah berikan kepada kita ilmu-ilmu yang manfaat, ilmunya para nabi, ilmunya para rasul, ilmunya para wali. Begitu juga untuk kedua orang tua kita, anak keturunan kita, pasangan hidup kita, sahabat kita, teman kita, dan semua orang yang berbuat baik kepada kita. Dan semoga kajian ini menjadi salah satu sebab turunnya rahmat untuk umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini, dan menjauhkan bangsa kita dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia maupun akhirat, dan mendatangkan keselamatan, keberkahan, dan juga kebaikan untuk siapapun. Ala hadiniyah wa ala manahibun ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwani rahimakumullah. Ya, saya tidak tahu nih Ustadz Abdul Somad punya waktu berapa menit, karena waktu beliau ini mahal. Ya, waktunya jadi rebutan banyak orang. Ya, waktunya mau dimiliki sama semua orang. Sampai-sampai beliau belum punya waktu untuk cari istri. Ya, sampai-sampai belum punya waktu untuk cari istri karena waktunya habis diambil oleh Anda semua. Ya, mudah-mudahan nanti jadi barokah waktu beliau. Amin. Nah, Ustadz Abdul Somad dan Habib Muhammad, kenapa saya pilih tema bacalah, menyingkap cara membaca Nabi Muhammad SAW? Karena itu juga pertanyaan saya. Jadi saya ini bertanya-tanya, udah jelas kalau bangsa Arab di zaman Nabi Muhammad SAW adalah kaum ummi, bangsa yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, walaupun ada yang bisa. Tetapi 99,999% itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tetapi peradaban dalam sastranya di masa itu dikatakan termasuk yang paling hebat di dunia. Hidupnya itu cukup dengan bersyair udah kenyang. Ya, kalau bahasa kita gitu, cukup dengan bersyair sudah kenyang. Cukup dengan berpantun, kalau untuk orang Melayu sudah bahagianya luar biasa. Dan turun Al-Quran ini pada Nabi Muhammad SAW di tengah kaum yang ummi dan nabinya ummi. Secara zahir, syariat zahir, kita nggak bicara hakikat. Kalau bicara hakikat, selesai. Kita bicara syariat, dikatakan Nabi Muhammad SAW ummi, tidak membaca dan tidak menulis. Ya, tidak membaca dan tidak menulis. Sepanjang saya belajar sampai hari ini, saya belum ketemu hadis yang menjelaskan Rasulullah SAW pernah menulis. Yang ada menghapus tulisan, ya, menghapus tulisan. Tapi Rasulnya tidak menulis. Anehnya, dari semua perintah Allah Ta'ala, perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, ya, perintah haji, perintah umroh, perintah berbuat baik, wahyu pertama kali turun, justru perintahnya yang nggak bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Secara zahir. Kalau perintahnya sholat, Rasulullah SAW bisa sholat. Dengan sholat dari nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau perintahnya puasa, puasa dikenal oleh masyarakat Arab. Kalau perintahnya sedekah, Nabi Muhammad SAW ahli sedekah. Tetapi perintahnya pertama kali adalah iqra, ya, bacalah. Gitu. Perintah ini turun kepada manusia yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Pertanyaan saya kepada Ustadz Abdul Somad dan kepada Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, tentunya kita pengen mendengar dulu kepada guru kita ini yang alhamdulillah sudah belajar ke berbagai belahan dunia, punya kesempatan lebih banyak dibanding saya dan Habib Muhammad, ketemu dengan banyak ulama. Kami pengen mendengar apa yang Ustadz dengar dan apa yang Ustadz pilih dari sekian banyak. Karena ilmu itu kita dengar banyak, tapi ada yang kemudian kita lebih, saya lebih cocok sama yang ini di hati saya. Begitu Ustadz, mudah-mudahan antum bisa mencerahkan umat Islam di seluruh dunia, khususnya saya dan Habib Muhammad. Yang lain nggak cerah nggak apa-apa. Terima kasih. Fadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Habibana, Habib Novel, kemudian Habib Muhammad, matta'anallahu bitu umurihima. Allah berikan kita kenikmatan bisa dapat ilmu dan barokah dari umur mereka yang panjang, dan kita dapat istifadah, dan yang paling kita inginkan bersama dengan mereka di dunia, bersama pula di akhirat dengan kakek buyut mereka, Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dimanapun berada, izinkan Al-Fakir bercerita sedikit ketika bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika saya baca Quran, nggak ngerti, nggak paham maknanya, yang pertama saya lakukan adalah mencari makna kosakatanya. Dan kami dulu diajarkan dari sejak madrasah Tsanawiyah membaca tafsir Jalalain. Ditulis oleh dua imam. Jalalain, dua Jalal. Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti. Ketika sudah paham kosakatanya, ingin merangkainya menjadi sebuah makna dalam satu ayat, biasanya saya pilih tafsir yang ditulis oleh ulama-ulama Al-Azhar. Tidak satu orang, majmu'atun min ulama'il Azhar. Lalu kemudian mereka buat satu namanya tafsir Al-Muntakhab. Karena hanya paham satu kata tapi nggak ngerti rangkaiannya, maka makna simple sederhana tafsir Al-Muntakhab. Lalu kemudian ketika ingin lebih mendalam bagaimana kalangan salaf memaknai ayat itu, berdasarkan riwayat dari Nabi, dari sahabat, dari tabi'in, maka saya buka tafsir yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Tapi kadang sanadnya terlalu panjang. An-fulan, 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 lalu kemudian diringkas menjadi pendek oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, yang beliau bermazhab Syafi'i. Lalu kemudian kalau ingin tafsir birra'i dengan akal, logika, tapi masih pada koridor Quran dan Sunnah, saya suka baca tafsir logikanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal 606. Namanya tafsir Mafatih Al-Ghaib atau tafsir Al-Kabir. Kalau yang modern-modern, yang sistematis, saya selalu sukanya tafsir Al-Munir, yang ditulis oleh Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dari Damaskus, Suriah. Tapi kemudian ada lintasan-lintasan hati yang dikemukakan oleh Syekhul Mufassirin, induknya para ahli tafsir, yaitu Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Jadi yang saya sampaikan ini adalah rangkuman dari yang terbaca. Saya nggak ngaku baca semua, yang terbaca, yang terlihat. Tentulah yang tidak saya baca, tidak saya lihat, lebih banyak lagi dilihat oleh tuan-tuan guru, para habib kita. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabat sekalian, begitulah lebih kurang cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, karena jangan sampai kita baca Quran, baca sendiri, baca terjemahnya, lalu nyasar sendiri, na'udzubillah. Nah, terkait tentang masalah Iqra, mungkinkah Nabi diperintahkan membaca, padahal Nabi tidak bisa baca? Maka di situ sebetulnya makna Iqra di situ adalah makna tadabbur, merenungkan makna. Karena ketika ada anak kecil umur 4 tahun yang belum pandai baca, anak kecil umur 4 tahun belum pandai baca, baru masih Iqra, a, bata, batata, batasa, tapi dia sudah hafal Fatihah. Maka ketika saya akan suruh dia baca, anak kecil, oh Ananda, Endo, pasti kalimat yang kita pakai adalah Iqra. Coba baca, padahal dia nggak bisa baca. Maka pada saat itu makna membaca yang pertama adalah melafalkan apa yang ada di pikiran, melafalkan apa yang ada di hatinya, mengulangi hafalan yang ada di dalam. Itu makna yang pertama. Makanya Allah katakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerakkan lidahmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersegera ingin mengulangi hafalanmu. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah.
Karena kami yang mengumpulkan Al-Quran itu dan kami yang membacakannya. Allah membacakan kepada Jibril, Jibril membacakan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad membacakan kepada sahabat. Ini makna yang pertama. Adapun orang yang membaca tulisan, maka orang Arab menyebutnya tidak qiraah, tapi mutola'ah. Makanya selalu sedang apa? Sedang mutola'ah, melihat tulisan yang dibaca. Dan orang Arab itu membaca tulisan, memang mereka itu budayanya adalah menghafal, hafalan yang luar biasa. Jadi ketika itu, pada zaman itu mereka, kalau hadis ditulis belakangan, karena memang panduan pertama mereka kekuatan pada hafalan. Sampai hari ini pun, orang Arab dibedakan dengan orang yang non-Arab. Ketika di Al-Azhar Mesir, orang Arab itu hafalannya 4 tahun, 7 juz setengah, 7 juz setengah, 7 juz setengah, 7 juz setengah. Sementara orang Indonesia 2 juz, 2 juz, 2 juz. Karena hafalan yang begitu kuat. Jadi ketika kita katakan Iqra, itu tidak serta-merta membaca yang tertulis, tapi mengulangi apa yang ada di dalam pikiran. Makna yang kedua, Iqra di situ adalah tadabbar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tadabbar ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, renungkanlah, pikirkanlah, istimbatlah apa yang diciptakan Allah. Makanya Iqra-nya 2 kali. Yang pertama, Iqra alladzi khalaq, alam semesta, dan membaca alam semesta tidak membaca huruf yang tertulis. Itulah yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Yang kedua adalah Iqra allama bil qalam. Bacalah wahyu yang diturunkan Allah. Jadi kalau begitu maknanya ada 2, membaca yang tersirat dan membaca yang tersurat. Mungkin itu penjelasan simpelnya Habib. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah.